mendapatkan begitu banyak berkat lewat pelajaran sekolah Sabat. Sehingga pada pagi hari ini kami yang dari depan sini hanya ingin membahas dan mengulangi kembali apa yang kita sudah sama-sama belajar sepanjang 1 minggu yang baru lalu. Adapun judul kita sepanjang minggu ini adalah Raja Damai yang Mulia. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu ketiga narasumber yang sudah bersama-sama dengan saya pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Elder Rituan Lingga. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Selamat pagi dan selamat Sabat pada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang kedua adalah Saudara Jamintan Sihotang. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Selamat Sabat dan juga selamat Sabat bagi sahabat media Fisdak yang di mana saja saudara berada. Kiranya Tuhan memberkati saudara dalam acara ini. Dan yang terakhir adalah Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Selamat pagi Tante Ceci, selamat pagi semua yang berada di studio Fisdak dan juga selamat pagi untuk seluruh sahabat Fisdak yang selalu hadir setiap malamnya, dan pada hari Sabat ini kita mari bersama-sama mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Terima kasih atas kesediaan daripada narasumber yang sudah bersama-sama pada pagi hari ini. Saudaraku yang kekasih, pada pagi hari ini kita akan mempelajari atau kita akan membahas kembali Raja Damai yang Mulia. Kalau kita melihat di sini apa sebenarnya yang disebut dengan damai, di mana sebenarnya kita akan memperoleh damai itu, dan siapakah yang akan menjadi Raja Damai, semuanya itu kita sudah tahu. Kalau saya boleh ulang kembali mengenai damai, dimanapun Anda berada tentunya Anda bisa mendapatkan damai itu yang bisa Anda ciptakan sendiri. Kalau saya melihat satu cerita pada waktu yang lalu, saya sempat membaca mengenai lukisan yang sudah terpampang jelas di hadapan kedua orang penilai. Kalau mereka melihat dalam lukisan yang pertama, ada sebuah lukisan yang mencerminkan satu keadaan di mana satu pemandangan yang indah dan ada hamparan gunung dan juga sungai, dan juga kita lihat di situ ada sebuah kebun yang sangat besar sekali yang kalau kita lihat bahwa itu adalah pohon-pohon yang sangat sejuk. Dan yang kedua adalah satu hamparan gunung yang kita lihat yang tidak memiliki pohon-pohon atau dikatakan tandus. Dan kita lihat di sini bagaimana dua penilai ini menilai akan lukisan tersebut, bahwa mereka memilih nilai yang plus itu adalah lukisan yang kedua, di mana walaupun keadaan di situ terlihat tandus, tapi apabila kita memiliki damai, tentu ada di dalam hati kita. Dan damai itu kita akan peroleh apabila kita mendapatkan sesuatu yang mungkin kita tidak sanggupi untuk kita lewati. Tapi kalau hati kita memiliki damai, tentunya itu adalah damai yang sempurna. Seperti di dalam Raja Damai yang Mulia ini, di dalam hari yang pertama kita bahas bahwa apa yang dapat menghentikan perang hanyalah damai yang dapat menghentikan perang. Dan kita akan masuk di dalam pertanyaan yang pertama kita pada saat ini. Kita akan bahas kembali apa yang kita sudah dengarkan dari malam ke malam. Pertanyaan ini saya akan berikan kepada Saudara Jaminten Sihotang. Pertanyaannya adalah, bila kita melihat dalam buku Yesaya 9 dan Yesaya 10, ada sebuah kebenaran bagaimana kasih Allah dapat berjalan seiring dengan keadilan. Baik, terima kasih Ibu Ceci yang sudah mengadakan pendahuluan pada saat ini, dan juga pada saudara-saudara yang berada di rumah. Mungkin saudara-saudara, saya jamin pasti saudara sudah belajar sekolah Sabat ini dengan baik, dan mungkin juga mengakses dari presentasi-presentasi dari online, dari berbagai media yang lain-lain. Tetapi saudara-saudara, belajar firman Tuhan itu tidak ada putus-putusnya, karena firman Tuhan itu kita pelajari selalu baru setiap hari. Jadi walaupun saudara-saudara mungkin sudah belajar dan sudah mengakses banyak pelajaran, tetap juga bahwa firman Tuhan itu selalu berguna kita dengarkan dan berulang-ulang. Baik, kita masuk kepada pertanyaan tadi. Dikatakan bagaimana kasih Allah dapat berjalan seiring dengan keadilan. Saudara-saudara, pertanyaan ini memang
sering kali dipertanyakan. Apalagi ada peristiwa-peristiwa yang sangat menyedihkan terjadi di berbagai baik skala besar, baik juga skala kecil. Karena kita melihat dan pertanyaan ini, dan bila mana kita tidak faham betul atau kuat dengan firman Tuhan tentang kasih Allah itu, kita bisa goyang. Kita bisa goyang. Karena kalau kita berada di dalam satu tentang keadilan ini, karena keadilan ini identik dengan juga judgment, pengadilan atau suatu peringatan bagi kita. Nah, kalau kita lihat ini, kita hubungkan dengan Yesaya pasal 9 dengan pasal 10 ini. Kalau kita lihat ini, saya mau bagi 3 dulu tentang bagaimana keadilan ini akan terjadi dan sudah terjadi dan akan terjadi di zaman kita ini. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, kita lihat ini bagaimana krisis identitas bangsa Israel ini, bagaimana persengkokolan raja-raja ini yang tadinya setia yang menjadi berubah menjadi tidak setia. Akhirnya Tuhan memberikan satu pelajaran. Kemudian kita datang kepada zaman perjanjian baru. Kalau kita lihat gereja yang mula-mula, kita lihat gereja yang mula-mula itu yang sangat setia, akhirnya mereka lambat laun mengadaptasi dengan dengan kejahatan-kejahatan juga. Nah, tiba kepada zaman kita sekarang ini. Ini juga terjadi. Kita lihat bagaimana kemerosotan baik dari skala besar agama, secara gereja, secara keluarga, dan secara individu. Dan suatu saat juga sama seperti di dalam perjanjian lama, kita akan dihadapkan kepada pengajaran ini, dan juga kepada sampai pada kita yang hidup sekarang ini. Nah, sekarang kita kembali kepada kita baca di dalam 2 Raja-Raja 16 1 sampai 4. 2 Raja-Raja 16 ayat 1 sampai 4 dikatakan di sana, dalam tahun ke-17 zaman Pekah bin Remalia, Ahaz anak Yotam raja Yehuda menjadi raja. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi kita garis bawahi di sini dikatakan tidak melakukan yang benar di mata Tuhan. Allahnya seperti seperti Daud leluhurnya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari hadapan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Pada waktu itu majulah rezim Raja Aram dan Pekan bin Remalia Raja Israel untuk memerangi Yerusalem, dan mereka mengepung Ahaz, tetapi mereka tidak mendapatkan mengalahkan dia. Jadi kita lihat di sini bagaimana raja ini persengkokolan bangsa-bangsa ini terhadap suatu penyembahan berhala. Jadi kita lihat di sini, dan kalau kita hubungkan lagi di dalam penghukuman ini di dalam Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Kita akan membaca beberapa ayat di sini. Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Bagaimana kita hubungkan dengan ganjaran atau pengajaran atau yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Tentunya ada banyak sebetulnya yang bukan kecelakaan, maksudnya hukuman-hukuman yang diterima oleh bangsa Israel akibat daripada kesalahan-kesalahan mereka. Tetapi ini kita lihat di sini, kita hubungkan dengan bagaimana keadilan Allah itu. Di dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai 6, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya
dan ia menyesal orang yang dakunya sebagai anak. Jadi ada di dalam ayat 5 ini kita garis bawahi bahwa dikatakan di sini bahwa dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Dan di dalam ayat 6 dikatakan bahwa Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Jadi ini kita lihat sini, kita sebagai orang tua tentunya kita juga berlakukan ini. Kita menghukum anak kita bukan karena apa? Karena kita benci, tetapi apa? Karena kita sayang kepada anak itu supaya apa? Dia tidak binasa, supaya tidak mengulangi yang membuat dia menjadi binasa. Tentunya karena ini semuanya manusia itu diberikan kebebasan memilih, tetapi Tuhan sayang supaya kita membuat keputusan yang benar, keputusan yang benar. Nah, ayat ini juga kalau saudara bisa baca di rumah di dalam Yesaya 9 ayat 13-14 dan juga di dalam buku Imamat 26 ayat 14 ayat 39, di situ banyak diceritakan bagaimana hukuman Allah yang bertahap seperti tawar menawar, tidak sekaligus. Dan ini semuanya hanya menggambarkan bagaimana kasih Allah memperingatkan umatnya supaya supaya bertobat, supaya mereka beralih daripada kesalahan-kesalahan mereka. Nah, bagaimana kasih Allah itu diimplementasikan atau yang paling besar? Kita baca di dalam Yesaya pasal 9. Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Yesaya pasal 9 inilah kasih Allah yang paling besar itu. Dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, dan Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Dan kita lihat di sini bahwa kelahiran anak yang telah lahir untuk kita. Yesus Yesus telah lahir untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kemudian di sini dikatakan, ada di dalam ayat ini dikatakan, ada yang saya mau garis bawahi, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Jadi penghukuman Allah itu adil dan benar. Jadi kita tidak perlu ragu bahwa hukuman Allah itu akan ada keadilan dan kebenaran. Dan yang menjadi tantangan bagi kita semuanya ini, bila mana hal-hal yang kadang-kadang seperti boleh dikatakan kesusahan kesusahan terjadi bagi kita. Kadang-kadang kita bertanya dalam hati kita. Kita mungkin bisa evaluasi di dalam hati kita. Apakah yang salah? Karena kadang-kadang kita juga menjudge orang, kadang-kadang ada suatu penderitaan bagi orang lain, kita langsung, jangan selalu kita langsung judge. Karena yang mengetahui antara kebenaran itu adalah kita sendiri dengan dengan Tuhan. Jadi kita bertanya kepada Tuhan, kepada diri kita sendiri, Tuhan apa yang salah? Lalu kita kita kalau memang ada kesalahan yang mungkin saja orang lain tidak tahu kesalahan yang kita lakukan, baiklah kita bertanya, berserah kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya untuk memperbaiki kesalahan ini. Dan saya pikir ini mungkin yang bisa saya bawakan pada saat ini. Mungkin kalau ada tambahan dari saudara-saudara yang lain, silakan. Terima kasih Saudara Jaminten. Ini jawaban yang sangat bagus sekali ya. Kalau kita lihat ada satu pertanyaan yang muncul yang berkenan dengan pembahasan dari atau jawaban dari Saudara Jaminten ini. Ada satu pertanyaan yang datang dari Om Didi Sebedeus ya. Pertanyaannya adalah, Happy Sabat Visdak Family. Pelajaran hari Selasa menjelaskan tentang amaran Tuhan. Lalu ditambahkan karena mereka mengabaikan amaran itu, then God further withdrew his protection.
Sebagai seorang bapa, saya akan selalu menjaga anak-anak saya walaupun kadang-kadang mereka tidak mau mendengar akan amaran itu. Kenapa Allah withdrew his protection? Bukankah Allah itu maha kasih dan panjang sabar? Dan jawabannya sudah dikatakan tadi. Kita lihat tadi bagaimana apa yang sudah dijawab oleh Om Didi, Saudara Jaminten tadi. Kenapa Allah melakukan hal tersebut? Karena Allah sangat mencintai akan anak-anaknya. Dan kalau kita lihat di sini, karena itulah satu-satunya cara Allah supaya mereka itu bisa berbalik dan mencari Tuhan. Ada seorang anak muda, pada waktu masih terlalu muda untuk berkendaraan dan dia diberikan kendaraan oleh orang tuanya. Tetapi karena dia masih baru di dalam mengendarai akan kendaraan tersebut, karena anak ini sudah biasa dimanja, dan pada waktu dia mengendarai akan kendaraan ini tidak sengaja dia telah membuat orang lain celaka dan menjadi korban. Dan apa yang dilakukan oleh orang tuanya kepada anak tersebut? Karena hukum yang berlaku, anak ini harus apa? Harus dihukum. Tetapi orang tua bisa saja untuk apa? Membayar atau menggantikan akan hukum anak ini dengan apa? Denda. Tetapi orang tua tidak bisa melakukan hal tersebut. Gantinya ganjaran itu harus apa? Dijalani oleh anak tersebut. Karena kalau tidak, anak ini akan apa? Tidak akan pernah mengetahui kesalahannya ada di mana. Dan dia tidak akan apa? Pernah tahu kalau sebenarnya itu adalah kasih yang diberikan orang tua kepadanya harus apa? Memperoleh ganjaran. Demikian juga anak-anak kita. Kalau kita lihat di dalam Ibrani 12 ayat 5 dan ayat 6. Ibrani 12 ayat 5 dan ayat 6 berkata, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan dia menyiksa orang yang diakuinya sebagai anak. Dan tentunya jawaban ini mungkin belum puas bagi Om Didi atau sudah puas. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang ada di depan ini. Om Jaminten? Oke. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan dengan jawaban ini kita juga boleh mengambil maknanya bahwa kadang-kadang di dalam kehidupan kita Tuhan mengizinkan semuanya apa? Terjadi walaupun itu memberikan kesakitan kepada kita. Tetapi jangan takut atau jangan kita salah paham bahwa Allah menyayangi kita. Dan kita akan berpindah dalam pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua saya akan berikan kepada Elder Lingga. Jaminan apa yang ditampilkan di dalam buku Yesaya pasal yang ke-11? Selamat pagi dan selamat saat bagi kita semua. Jaminan apa yang akan kita dapatkan dalam buku Yesaya pasal 11 ataupun kalau kita lihat sekolah sahabat kita itu ada di hari Rabu ya. Judul dari Yesaya 11 itu adalah Raja Damai yang akan datang. Tadi Elder Jaminten sudah menceritakan kondisi bangsa Israel yang perpolitikannya ikut sana sini, berkhianat sana sini sehingga mereka harus dijajah sana sini, perang sana sini. Itu merupakan satu kondisi yang sangat-sangat tidak mengenakan ya, apalagi kalau itu adalah satu negara. Bayangkan saudara kalau negara kita ini dikuasai oleh satu kerajaan misalnya, tapi kerajaan yang menguasai negara kita ini dikalahkan oleh kerajaan lain, maka kita harus ikut nebeng pemerintahan ke sana. Tiba-tiba kerajaan yang lainnya juga dikalahkan lagi dengan kerajaan lain. Itulah kondisi bangsa Israel. Selain mereka itu juga selalu berdosa, selalu berbalik dari Allah, sehingga Allah itu harus seringkali Allah itu mengutus utusan-utusannya itu apa? Kafir, saudara. Kerajaan Asyur dibilang inilah adalah utusan Allah katanya. Kenapa? Padahal Asyur itu bangsa kafir untuk menghukum umatnya sendiri. Nanti lagi dibalas lagi sama Babylon misalnya. Akhirnya Israel harus ikut pemerintahan Babylon.
Babylon lagi nanti dikalahkan Medo Persia, Israel ikut lagi, terus sampai Roma, terus begitu. Itu juga bukankah itu menggambarkan keadaan kita juga sekarang, saudara? Kalau kita sering memberontak pada Allah, maka tidak akan pernah ada damai. Kerinduan yang Israel, yang bangsa Yehuda rindukan adalah untuk memiliki damai. Sehingga Yesaya itu menubuatkan bahwa akan ada raja damai yang akan datang. Itulah yang dikatakan di dalam Yesaya 11 ya. Satu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Kita sudah belajar itu pada hari Rabu, pendeta sudah memberikan pendalaman bahwa tanggul itu asal katanya, suku katanya dari Netzer, Nasrani, Nasaret, karena Yesus lahir di Nasaret, sehingga pengikut-pengikut Yesus itu dibilang Nasrani. Nah, itu kita sudah belajar semua ya saudara. Dan ini dari keturunan Isai ya, karena Isai memiliki anak Daud. Daud itu adalah melambangkan Daud, ada Daud pertama dan Daud kedua. Itu yang sudah kita pelajari Rabu. Damai, dari mana bangsa Israel ini bisa dapat damai? Karena mereka itu dijajah sana sini, politiknya kotor sana sini. Susah mau cari damai. Begitu juga dengan kehidupan kita saudara. Di mana kita dapat damai? Di dunia ini dapat damai. Pelajaran Rabu mengatakan, sedangkan di negara Amerika Serikat ini yang memiliki hukum yang sangat-sangat ketat, tidak bisa Anda dijamin dapat mendapatkan damai. Jangankan ke suatu negara lah, di rumah tangga misalnya. Apakah Anda pernah mendapatkan perlakuan tidak adil? Oh pasti pernah. Di tempat kerja pernah mendapatkan perlakuan tidak adil? Pasti pernah. Tidak ada damai yang sejati itu di mana-mana saudara di dunia ini. Hanya ada di dalam Yesus saja yang sumber raja damai itu, yang merupakan nubuatan yang diberikan oleh Yesaya 11 ini. Adil. Pada saat Yesaya menubuatkan raja damai ini, apakah hal itu terjadi saudara? Yes, hal itu terjadi pada saat kedatangan Yesus yang pertama kali. Berarti nubuatan Yesaya ini adalah pasti. Satu nubuatan yang pasti pada saat Yesus sudah datang ke dunia ini. Namun kepastian itu tidak hanya sampai di situ saja saudara. Kepastian itu juga akan kita dapatkan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali nanti, yang belum terjadi pada saat ini. Itu adalah sama pastinya, sama seperti pada saat Yesus telah datang yang pertama kali. Saya membaca satu artikel tadi malam saudara, tentang Yesaya 11 ini. Satu hal yang sangat menusuk ya di pikiran saya. Dikatakan bahwa damai itu harusnya ada di dalam gereja. Dan gereja itu mengatakan, di artikel itu katanya, gereja itu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Apakah sudah ada damai di dalam gereja kita ini saudara? Kita lihat bisa kondisi kita sekarang ya di gereja. Tidak usah di gereja di sinilah, karena saya yakin percaya gereja kita ini penuh dengan damai. Tapi kalau secara umum di seluruh dunia di Masih Atuner ke-7, kadang-kadang kita tarik nafas ya melihat keadaan-keadaan kita ini adalah yang berpolitik, adalah yang berkelahi, mencari jabatan segala macam, adalah yang ingin berpecah, ada yang ingin bangun aliran lain, ajaran lain. Saudara, itulah keadaan dunia ini saudara. Sulit kita akan mendapatkan damai yang sejati yang hanya dapat dari Allah. Maka dari itu kita harus memiliki kepastian seperti Yesus telah datang pertama kali. Maka Raja Damai ini, kalau kita baca di dalam Yesaya 11 ayat 2 ya, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan yang takut akan Tuhan, yang kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Biarlah dengan pengharapan yang kita dapat dari Yesaya 11 ini akan memberikan kekuatan kepada kita dan kita akan selalu memiliki damai di dalam hati kita. Tuhan berkati. Terima kasih Elder Ridwan. Kalau kita lihat di sini rencana keselamatan itu adalah rencana yang sempurna, itu adalah pada waktu kita menuntut kedatangan Yesus yang pertama. Tetapi pengharapan ini lebih sempurna lagi dikala kedatangan Yesus yang kedua kali. Sudahkah kita bersiap? Sudahkah ada damai dengan hati kita, dengan orang lain? Sehingga kita mampu untuk melihat Raja Damai akan datang pada kali yang kedua. Dan baiklah, kita akan berpindah lagi dalam pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang terakhir.
Dalam pertanyaan yang ketiga saya akan berikan kepada Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Kebenaran apa yang ditampilkan di dalam buku Yesaya pasal yang ke-12? Terima kasih Tante Ceci atas pertanyaannya. Bagaimana pekabaran apa sih yang saya tampilkan di Yesaya 12? Yesaya 9 sudah menjelaskan bahwa Tuhan itu adalah kasih, Tuhan itu juga memiliki apa? Keadilan. Di dalam Yesaya pasal 10 dan 11 menekankan bahwa Allah itu memberikan apa? Sebuah janji, jaminan bahwa sebagaimana kedatangan Yesus pertama kali ada, maka dia akan kembali lagi yang kedua kali. Apa yang terdapat di dalam Yesaya pasal 12? Ini adalah sebuah mazmur. Mazmur yang Yesaya buat, mazmur itu adalah sebuah nyanyian. Nyanyian yang dibuat, disampaikan sebuah pernyataan betapa kasihnya Allah itu kepada umat-umat Tuhan. Kalau kita baca di ayat pertama, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Di ayat 1 aja sudah katakan, aku berkata kepadamu, kamu akan bersyukur. Kenapa? Walaupun Allah itu marah, Allah itu murka. Karena semua dosa-dosa kita, tapi Allah itulah yang menghiburkan. Bayangkan Allah yang murka dapat menghiburkan kita. Kenapa Allah yang murka itu dapat menghiburkan kita? Ayat 2, sungguh Allah itu keselamatanku. Allah yang murka itu adalah Allah yang memberikan keselamatan juga. Allah yang menghibur, Allah yang memberikan apa? Keselamatan. Allah apa yang seperti ini, yang luar biasa seperti ini? Allah yang dikatakan oleh Elder Ridwan, Allah yang Raja Damai. Allah yang memberikan kedamaian kepada kita. Allah yang hanya menginginkan kasih-Nya tersampaikan kepada umat-umatnya. Di ayat 2 katakan lagi, sebab Tuhan Allah itu adalah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Wow, luar biasa Allah yang seperti ini. Ini adalah Allah yang begitu baik. Pada saat kita jauh, Dia datang kepada kita untuk mengingatkan melalui hukumannya. Hukumannya karena kasih-Nya, saudara. Tindakan Dia untuk menyelamatkan Ahaz. Yang Ahaz sendiri sudah mengabaikan. Bahkan lebih jahat lagi Ahaz menyepelekan Tuhan. Namun apa? Allah itu kasih. Allah itu kasih kepada apa? Ahaz. Dia tidak ingin Yehuda hilang. Dia tidak ingin jalan keselamatan untuk umat manusia tertunda. Dia ingin keselamatan itu terjadi bagi manusia. Dia mengambil tindakan. Walaupun sepertinya bagi kita itu adalah sebuah, seperti tadi pertanyaan tadi, sepertinya Tuhan itu menarik perlindungannya. Ya, untuk mengasihi, untuk mengingatkan kita akan segala dosa kita. Tapi kalau kita berbalik, kita bertobat, kita kembali kepada Dia. Dialah yang akan menyelamatkan kita. Dialah yang akan menembus kita. Dia juga yang akan melindungi kita. Apakah benar Allah meninggalkan Yehuda? Tidak pernah. Allah selalu memperhatikan Yehuda. Memperhatikan umat-umat Tuhan. Matanya selalu tertuju kepada apa? Umat-umat Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tapi Dia akan mengizinkan kita untuk mengalami tantangan hidup. Supaya kita selalu mengingat Dia. Ayat 3. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Menimba air. Kenapa dikatakan menimba air? Dari mata air keselamatan. Ini sangat berhubungan sekali dengan peristiwa bagaimana Yesus menceritakan tentang bagaimana air itu akan, kalau engkau bersama dengan wanita itu di sumur itu dikatakan, kalau engkau mengasihi aku akan memberikan mata air yang takkan pernah habis. Bahkan menjadi mata air di dalam dirimu. Ini bicara tentang keselamatan.
Allah ingin memberikan keselamatan juga kepada wanita yang di sumur itu, wanita Samaria yang di sumur itu. Dia ingin dia menjadi mata air, dan benar saja pada saat Yesus meninggalkan dia menjadi apa? Mata air kehidupan bagi orang-orang di sekitarnya karena pertobatannya. Lihat, kita akan bergembira karena Yesus akan menjadikan kita mata air dalam kehidupan kita. Dia, pada saat kita menerima dia, bertobat, kita yang akan menjadi mata air. Yesus menjadikan dalam hidup kita memiliki apa? Mata air, dan kita akan membagikan kebenaran kepada orang di sekitar kita. Ayat 4, pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Dibilang apa? Panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya. Apa yang Tuhan perbuat bagi kita? Apa yang Tuhan perbuat bagi kita? Sebagaimana di dalam Yesaya 11, apa yang Tuhan perbuat? Yesus adalah jalan keselamatan. Hal yang sama kepada kita pada saat akhir zaman ini. Kita tidak bisa berdiam, saudara. Karena apa? Kasih Tuhan itu luar biasa bagi kita. Sampai saat ini kita masih bisa berdiri, masih bisa hidup. Bukan karena kita bisa hidup, saudara. Karena apa? Karena Tuhan mengizinkan kita hidup. Untuk apa kita hidup? Untuk menyatakan kepada dunia bahwa Allah itu kasih. Jadi ini Mazmur ini menekan, Mazmur Yesaya 12 ini yang adalah Mazmur yang singkat. Ini menekankan bahwa kita hidup karena adalah kasih Tuhan saja. Saya dapat berbicara mulai hari siang ini, saya dapat bangun tadi pagi mempelajari firman Tuhan dari Roh Nubuat. Itu karena Tuhan izinkan saya bangun tadi pagi. Jadi itu semua karena kasih Tuhan. Jika tidak karena kasih Tuhan, mungkin saya sudah tertidur selama-lamanya. Jadi apa? Apa yang kita perbuat? Kita harus nyatakan kepada Tuhan apa yang Tuhan sudah perbuat kepada orang di sekitar kita. Nyatakan kepada orang di sekitar kita bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu ada. Tuhan masih memegang kendali ini, dunia ini, dan mengizinkan kita untuk menjadi saksinya. Menyatakan kepada dunia bahwa kita adalah umat-umat Tuhan. Ayat 5, bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui seluruh bumi. Jangan hanya kita, semua orang harus tahu bahwa Tuhan itu baik. Berserulah dan bersorak-soraklah, hai penduduk Sion. Saya katakan ini, kalau saya ganti, berserulah dan bersorak-soraklah, hai jemaat Fisdak. Hai umat-umat Tuhan, berseru, bersorak. Kenapa disuruh berseru dan bersorak? Karena kasih Tuhan yang luar biasa sampai saat ini kita masih bisa melayani Tuhan. Karena kasih Tuhan sajalah makanya kita masih bisa hidup. Sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Karena Tuhan Allah Israel yang agung itu ada di tengah-tengah kita. Hadir di perbaktian kita. Pada saat kita melayani Tuhan, Dia hadir. Jadi Mazmur 12 yang singkat ini, Yesaya 12 yang adalah Mazmur ini, yang singkat ini. Sebuah pernyataan Yesaya. Betapa besarnya kasih Tuhan. Lebih besar daripada apa? Akibat dosa kita. Benarlah lagu Sion yang kita selalu nyanyi. Kasih Allah yang tak terbilang. Bila andaikan laut menjadi tinta, langit jadi kertas, rumput jadi pena, manusia menjadi penulis. Langit tidak dapat memuatkan. Laut akan jadi apa? Kering. Karena begitu besar kasih Allah. Lebih besar daripada dosa kita. Karena itu saudara, mari kita sama-sama menyatakan Tuhan, menyatakan kasih Tuhan
di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam tindakan kita, dalam perbuatan kita. Sehingga apa? Supaya Tuhan dapat dipermuliakan. Amin. Terima kasih Pendeta Muda Tulus Nainggolan, sangat jelas sekali lah akan jawabannya. Dan kalau kita lihat di dalam pendalaman pada hari Jumat, berkata, hati Bapa, manusia penuh rasa iba, rasa kasih sayang dan iba akan anaknya. Ia memandangi wajah anaknya yang kecil itu, serta gemetar membayangkan ancaman nyawa anak itu. Ia ingin melindungi anak yang sangat dikasihinya itu dari kuasa setan, menghindarkan dia dari pencobaan dan pergumulan, untuk menghadapi pergumulan yang lebih pahit lagi, serta bahaya yang lebih ngeri. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya jalan hidup dapat dipastikan bagi anak-anak kita. Demikianlah pembahasan akan pelajaran sekolah sahabat kita. Kalau secara mendetail kita mau mengikuti akan pelajaran demi pelajaran, hadirlah bersama kami di dalam pembahasan pelajaran sekolah sahabat setiap malam jam 7.30 lewat Zoom, lewat live stream dan Fisdak YouTube. Jadi biarlah saudara sekalian dimanapun Anda berada, saya mengajak kita semua untuk lebih mempelajari lagi mengenai kebenaran Tuhan. Dan apabila kita mendapatkan kebenaran pengetahuan surga, tentunya banyak berkat yang akan kita terima. Terima kasih. Dan sebagai doa tutup saya mohon kesediaan dari Ketua Elder Lingga. Mari kita bersatu